Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh sejarah Islam, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus yang merupakan salah satu bagian dari Wali Songo merupakan salah satu sunan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kudus lahir sekitar tahun 1550 Masehi, atau ada yang mengatakan 1440 Masehi. Sunan Kudus merupakan anak dari Sunan Mundung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus memiliki berbagai banyak karomah yang mungkin bisa kita contoh, bisa kita ambil nasihatnya, bisa kita ambil nilai kehidupannya. Salah satu karomah yang akan saya sampaikan mengenai perjalanan beliau, yaitu salah satunya beliau memiliki karomah menyembuhkan penyakit di suatu negara. Diceritakan ketika Sunan Kudus sedang melakukan haji di Arab, beliau tidak serta-merta langsung pulang ke Indonesia, melainkan ketika selesai ibadahnya, beliau menetap di sana. Perjalanan Sunan Kudus di sana dimulai dari Baitul Maqdis. Namun pada saat itu Baitul Maqdis sedang terserang wabah penyakit, di mana wabah penyakit tersebut belum bisa disembuhkan oleh tabib manapun yang berada di daerah tersebut. Hingga pada suatu hari terdengar kabar bahwa Raja Amr atau Raja Baitul Maqdis mengadakan sebuah sayembara. Siapa saja yang bisa menyembuhkan masyarakat di sana akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Kalaupun tidak, mereka akan diberikan biaya untuk pulang ke negara asalnya lagi. Sunan Kudus mendengar hal itu, kemudian pada akhirnya dengan rasa dia ingin menolong masyarakat di sana, dia pun berangkat untuk menghadap ke Raja Amr. Ketika beliau menghadap ke Raja Amr, beliau sedikit direndahkan karena beliau dipandang, kenapa seorang tabib ingin menyembuhkan tetapi tidak membawa apa-apa. Bahkan ketika dia di sana pun dia langsung ditanya oleh Raja Amr, apakah Anda yakin bisa menyembuhkan wabah penyakit yang tersebar di masyarakat Baitul Maqdis? Kemudian Sunan Kudus menjawab, saya bisa, insya Allah dengan izin Allah, saya bisa menyembuhkan masyarakat dengan saya berdoa. Kemudian Raja Amr tertawa. Apa maksud Anda? Saya sudah biasa berdoa, saya sudah meminta kepada Allah, tetapi memang belum dikabulkan. Kemudian Sunan Kudus menjawab, justru doa tersebut tidak terkabul karena Anda sendiri, Raja. Justru Anda yang membuat orang-orang di sekeliling Anda buta dengan harta. Bagaimana tidak, Anda menjanjikan bahwa kalau ada orang yang bisa menyembuhkan, Anda menjanjikan dengan harta, sehingga orang yang datang berkunjung ke sini hanya berniat untuk mendapatkan harta tersebut. Kemudian sang raja merasa terpukul atas ucapan Sunan Kudus. Pada akhirnya raja memberi kesempatan kepada Sunan Kudus untuk mencoba menyembuhkan masyarakat di Baitul Maqdis. Pada saat itu Sunan Kudus pun berdoa dengan khusyuk meminta pertolongan kepada Allah supaya wabah penyakit di Baitul Maqdis bisa diangkat. Ketika Sunan Kudus berdoa, beliau mendapatkan petunjuk berupa cahaya yang begitu cerah, bahwa inilah jawabannya, bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Hingga ketika dia selesai, dengan izin Allah, masyarakat di Baitul Maqdis penyakitnya sudah terangkat dan membuat mereka semua seperti sedia kala. Raja Amr merasa sangat berterima kasih kepada Sunan Kudus, hingga dia pun menawarkan berbagai harta apapun yang ingin Sunan Kudus bawa. Tetapi beliau menolak. Beliau hanya meminta satu batu dari Baitul Maqdis, di mana batu itu yang merupakan cikal bakal akan berdirinya Menara Kudus di Jawa Tengah dan masjidnya. Dari cerita tersebut bisa kita ambil bahwa ketika kita menolong seseorang, kita tidak harus melihat apa imbalannya, melainkan kita menolong seseorang diniatkan untuk beribadah kepada Allah dan menolong sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.